Saur Sepuh dalam kisah Langit Membara di Bumi Jampare disajikan oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasih, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Di samping jabatan saya seorang adipati, saya dan Kakang Baludra ini adalah saudagar yang sering berkeliling kemana-mana. Bahkan saya pernah mengunjungi Madangkara. Karena itulah saya bisa mengatakan bahwa orang-orang Madangkara sangat baik dan ramah-ramah. Terima kasih kalau begitu. Apakah kami tidak mengganggu? Tidak. Bahkan saya merasa mendapat kehormatan bisa berbincang-bincang dengan Kanjeng Adipati dan wakilnya. Apakah saudara-saudara ini juga saudagar seperti kami? Bukan, kami hanya pegawai keraton biasa saja. Boleh saya tahu maksud saudara datang kemari? Kami mendapat tugas dari Keraton Madangkara untuk menangkap Bentar Palsu dan Suhita, bukan? Kanjeng Adipati sudah mengetahuinya. Kami seluruh adipati yang berada di wilayah kerajaan Benawa ini mendapat perintah untuk membantu orang-orang Madangkara yang akan menangkap Bentar Palsu dan kawan-kawannya yang sangat berbahaya dan jahat itu. Bahkan Raden Bentar dan Lasmini sudah duluan berada di Keraton Benawa. Maksudnya untuk memberitahu dan meminta izin penangkapan. Terima kasih kalau Kanjeng Adipati telah memahaminya. Dan ada lagi dari kerajaan yang tugasnya sama seperti saudara-saudara. Seperti nama Raden Paksi, Jani, Dewi Rara Amiati, dan sekarang saya baru ingat bahwa nama Widura dan Garnis juga tercantum dalam daftar yang dikirimkan oleh keraton. Ya, betul. Saya lupa nama Widura dan Garnis. Saya mohon maaf. Tapi untunglah kita bisa bertemu di sini. Tidak apa-apa, Kanjeng Adipati. Apakah Kanjeng Adipati dan juga Baludra telah bertemu dengan Raden Bentar? Belum sempat berjumpa. Saya juga belum sempat. Penjahat yang kami cari itu mukanya persis Raden Bentar. Oleh karena itulah namanya si Bentar Palsu. Dari mana penjahat besar itu berasal? Karena belum tertangkap, jadi kami belum mengetahui siapa namanya dan dari mana asalnya. Tapi yang jelas, hampir semua pembesar Keraton Madangkara dapat dikecohnya, ditipunya, termasuk ibunda Raden Bentar sendiri, yaitu Gusti Permaisuri Pramita. Luar biasa lihainya. Kalau tidak secepatnya tertangkap, mungkin kami juga akan bisa ditipu dan dikecohnya. Wah, betul-betul berbahaya. Kurang ajar. Ada apa, Nek Sihir? Ada apa? Apakah Nek Sihir ngelindur? Bukan ngelindur, goblok. Maaf, Nek. Maaf. Minta minum. Aku capek. Itu di sebelah Nenek. Iya, aku lupa. Kurang ajar. Nek, apa yang telah terjadi? Katakanlah. Rupanya Raden Bentar mendapat bantuan dari seorang begawan yang sakti. Begawan yang sakti? Wah, celaka kita. Jangan khawatir, itu urusanku. Jadi mereka telah mengetahui kita bersembunyi di sini? Ya, mereka sebentar lagi akan mengadakan pengepungan. Rupanya, riwayat kita akan berakhir sampai di sini, Kanjeng Adipati. Suhita, Ya, jangan putus asa. Kurang ajar. Orang sakti itu mengirim yang bisa bernyawa. nenek sihir itu bertarung melawan sinar merah yang menyambar-nyambar sekujur badannya. Tapi secepat kilat juga ia meloncat ke kiri dan ke kanan, berjumpalitan di lantai menghindari sambaran itu.
sinar itu seperti melilitnya dengan ketat. Sekarang nenek sihir memegang ujung sinar itu yang akan menusuk lehernya. Nenek sihir sangat kepayan sekali. Ayo, tusuk leherku jahanam. Kau tidak bakalan sampai. Ayo tusuk. Aku harus pukul bagian tengah sinar ini. Sekarang sinar itu mulai longgar melilit tubuh nenek sihir itu. Rupanya nenek sihir akan terhindar dari maut yang sedang mengancamnya. Sekarang aku harus mengeluarkan aji angin setan. Apa yang terjadi? Saya diserang orang sakti, Kanjeng Adipati. Mana orangnya? Saya tidak melihatnya. Dan para penjaga di luar pun tidak ada yang melaporkan kepada saya. Pasti orang-orang tidak akan melihatnya. Sebab orang sakti itu hanya mengirimkan aji sambar nyawa yang sangat berbahaya. Untung saya bisa melepaskannya. Kalau orang lain pasti tidak mungkin. Sangat mengerikan sekali. Mungkin lain kali dia akan mengirim lagi ajiannya yang lebih ampuh. Saya tidak tahu apakah saya bisa menghindarkannya atau tidak. Apakah orang-orang Madangkara sudah tahu pasti bahwa bentar palsu ada di sini? Belum. Mungkin orang sakti itu. Tidak, dia tidak mengatakan apa-apa pada orang-orang Madangkara itu. Dia mau membantu mereka hanya untuk bertarung dengan saya. Bahkan dia tidak pergi dari tempat pertapaannya. Dia bertarung hanya mengirimkan kesaktiannya saja. Tapi entah nantinya. Jadi orang-orang Madangkara itu belum mengetahui kami berada di sini? Ya, tapi kita harus pindah dari sini dan mencari tempat persembunyian yang baru. Benar sekali kata nenek sihir itu. Karena 3 hari lagi Raden Bentar dan Lasmini akan datang ke Kadipaten untuk mengadakan penyelidikan. Wah, gawat. Tapi jangan khawatir. Saya mempunyai tempat persembunyian yang sangat rapi di sebuah hutan dekat perbatasan dengan Kadipaten Laksa. Di sana kalian akan lebih aman dari kejaran orang-orang Madangkara. Kita harus cepat pergi dari sini, Kanjeng Adipati. Harus secepatnya menyelamatkan diri. Suhita. Iya. Kau jangan gugup. Begini saja. Besok kalian... Kemungkinan besar masih di wilayah Kadipaten Laksa. Memang luas sekali wilayah kerajaan Benawa ini. Dari satu kadipaten ke kadipaten yang lainnya, bisa berhari-hari naik kuda. Rupanya nama orang-orang Madangkara telah terdaftar di setiap kadipaten. Buktinya ketika kita sampai di Kadipaten Laksa, kita langsung pergi ke pendopo. Kemudian kita sebutkan nama kita. Langsung saja Adipati Laksa menghormat kita. Ini berkat Raden Bentar dan Lasmini lebih dulu sampai di Keraton Benawa dan langsung mengutarakan maksudnya kepada Sri Maharaja Benawa. Dan langsung Sri Maharaja Benawa mengirimkan edaran ke seluruh kadipaten supaya membantu dan menghormat orang-orang Madangkara yang tercantum dalam surat edaran itu. Jadi kita tidak akan sulit mengubur si jahanam itu di wilayah kerajaan Benawa. Kita harapkan demikian adanya. Sambil istirahat, lebih baik kita ngobrol ke sana kemari, Dewi Rara. Apa yang mesti diobrolkan? Misalkan saja soal perasaanmu. Perasaan apa? Aku tidak mengerti. Misalnya saja perasaanmu terhadap Raden Bentar. Kau jangan memancing-mancing kejengkelanku, Anjani.
Kejengkelan terhadap siapa? Kau tahu sendiri maksudku kan? Ibuku? Bukan. Oh. Raden Bentar itu seperti tidak mempunyai kepercayaan terhadap kemampuan diri sendiri. Padahal setelah merantau ke tanah Tibet, ilmu kedikjayaannya bertambah tinggi. Tapi buktinya sekarang, mengejar Bentar palsu saja yang ilmu kedikjayaannya hanya pandai bermain kucing-kucingan dan melarikan diri harus ditemani oleh Lasmini. Seperti Raden Bentar takut sendirian melawan si jahanam itu. Ini kan namanya lucu. Mungkin mereka punya siasat. Siasat apa? Siasat pacaran barangkali. Aduh, kau jangan bicara begitu, Dewi Rara. Kau tidak melihat langsung apa yang terjadi di kolam waktu berada di tempat pohon berjaga. Mereka berbuat yang sangat menyakitkan hatiku. Oh, masih di sekitar persoalan yang itu. Iya, persoalan mana lagi kalau bukan persoalan itu? Mungkin maksud Raden Bentar pada saat itu tidak seburuk apa yang kau bayangkan, Dewi Rara. Mungkin tidak, tapi hatiku tetap panas terhadap tindakan Raden Bentar. Kalau begitu, sudahlah. Tidak usah membicarakan soal itu. Nanti hatimu tambah membara. Kau sih yang membakar-bakarnya. Tapi maafkan aku ya. Watakmu sekarang ini suka belak-belakan dan senang memancing perasaan orang lain. Dulu watakmu kan tidak begitu, Anjani. Yang penting tidak merugikan orang lain. Mudah-mudahan jangan sampai. Sekarang ayo kita berangkat lagi. Kemana? Sebagaimana rencana kita ke Kadipaten Garung. Siapa tahu di sana kita dapat kabar baik. Mari. Aku mendengar derap kuda dari belokan jalan menuju kemari. Ya, aku juga mendengar. Kita bersembunyi. Tidak usah. Aku rasa jalan ini menuju pedesaan. Mungkin sudah masuk wilayah Kadipaten Garung. Siapa tahu mereka Bentar palsu. Kalau memang si jahanam ketemu di sini, ya kita kejar. Jarak kan tidak begitu jauh, jadi bisa dikejar. Ya, terserah kau saja. Siapakah nona-nona ini? Saya Anjani. Saya Dewi Rara Amiati. Kalian orang Madangkara bukan? Betul. Oh, selamat datang di Kadipaten Garung. Siapakah saudara? Saya Adipati Garung. Nama saya Rampuka. Selamat bertemu, Kanjeng Adipati Rampuka. Maafkan atas kelancangan kami. Tidak apa, tidak apa. Saya sangat senang sekali bertemu dengan kalian. Kalian mau menuju kemana? Kami dari Kadipaten Laksa. Maksud kami mau menuju Kadipaten Garung, Kanjeng Adipati. Oh, dengan senang hati saya akan menerima kalian berdua. Bahkan di sana pun sudah ada Widura dan Garnis. Widura dan Garnis? Ya. Sudah berada di sana? Ya. Kalau mereka belum berangkat lagi, mereka menginap di sebuah penginapan besar yang bernama Penginapan Dewi. Nama penginapan itu sama dengan awal namamu, Dewi, kan? Kanjeng Adipati mau berangkat kemana? Saya habis berburu, sekalian berkeliling melihat rakyatku. Dan sekarang mau pulang. Kalau begitu, kita bisa berangkat bersama-sama. Lebih baik Kanjeng Adipati berangkat duluan, biar nanti kami menyusul dari belakang. Sama-sama juga tidak apa-apa. Saya senang kok ditemani nona-nona yang cantik. Terima kasih. Kanjeng Adipati saja duluan. Baiklah. Saya tunggu di pendopo atau di penginapan Dewi. Karena tiap hari saya pergi juga ke sana. Oh ya? Ya, karena penginapan itu kepunyaan saya. Begitu? Ya. Saya berangkat duluan ya. Saya tunggu di sana. Hop! Gagah dan tampan juga Kanjeng Adipati Rampuka. Naksir. Tapi matanya selalu mencuri pandang padamu, Dewi Rara Amiati. Kau bisa saja, Anjani. Wajahnya
hampir mirip dengan Raden Bentar. Sama-sama Kanjeng Adipati lagi. Sudahlah, jangan banyak omong. Hup! Hup! Kalau seandainya saya tidak menuruti nasihat Kakang, wah, semua rencana dan maksud kita akan terbongkar. Untunglah Rai Rampuka sependapat dengan saya. Ya, secara kebetulan atau memang disengaja, orang-orang Madangkara itu berkumpul di kadipaten kita. Kalau seandainya kita tidak cepat mengambil tindakan dengan memindahkan Bentar Palsu ke tempat persembunyiannya yang sekarang, wah, dihukum matilah kita oleh Sri Maharaja Benawa. Karena kita akan dituduh sebagai pengkhianat dan pemberontak. Makanya kita harus cepat mengambil tindakan yang tepat. Apakah Kakang merasa yakin kalau si Bentar Palsu tidak akan membocorkan rahasia kita? Bentar Palsu dan Suita itu bukan model orang yang cepat menyerah begitu saja. Mereka adalah termasuk pendekar-pendekar yang cukup tangguh. Jadi tidak ada istilah menyerah pada musuh. Kesimpulannya bagaimana Kakang Baludra? Kalau nantinya Bentar Palsu tertangkap basah di tempat persembunyiannya, ya, maka akan terjadilah pertarungan hidup atau mati. Dan menurut perkiraan saya, Bentar Palsulah yang akan kalah dan mati. Jadi orang mati tidak mungkin bisa berbicara, bukan? Tidak akan bisa membuka rahasia kita. Nah, kalau seandainya dia bisa meloloskan diri lagi, bagaimana Kakang Baludra? Menurut firasat saya, Bentar Palsu dan Suita riwayatnya tidak akan lama lagi. Semua jalan sudah diketahui oleh orang-orang Madangkara. Ya, tetapi Kakang Baludra jangan lupa pada pelindungnya si nenek sihir. Saya berani bertaruh, si nenek sihir itu akan segera mati oleh orang sakti, sahabat keluarga Sri Maharaja Benawa. Ya, sekarang hati saya merasa tenang, Kakang Baludra. Hanya saja kita harus tetap waspada. Ya. Sebab segala rencana yang telah disusun dengan begitu rapi tidak jarang mengalami kegagalan. Ini yang harus selalu diingat, Rai Rampuka. Ya. Kalau dipikir-pikir, kita ini lebih jahat dan lebih pengecut kalau dibandingkan dengan Bentar Palsu. Bagaikan rajanya ular beludak. Ya, Bentar Palsu memegang teguh janjinya dan tidak mengkhianati. Tetapi kita malah berbuat yang lebih kotor daripada Bentar Palsu. Sebetulnya kita bukan berbuat kotor atau pengecut. Atau katakanlah mengkhianati teman sendiri. Bukan. Hanya kita mempergunakan otak kita dalam bertindak. Kita selalu memanfaatkan kesempatan yang baik. Saya kira itulah kunci keberhasilan kita. Terutama dalam soal perdagangan. Tapi kita juga harus mengakui bahwa kita ini saudagar yang banyak liciknya. Rai pun tahu, karena kelicikan itu kekayaan bertambah numpuk dan bisa membayar prajurit-prajurit yang tangguh untuk nantinya bisa sebagai pendukung utama dalam merebut kembali kerajaan Benawa. Itu sudah tidak disangsikan lagi, Kak. Selamat berjumpa kembali, Anjani, Dewi Rara Ameyati. Kakang Widura kelihatannya lebih gemuk kan? Senang barangkali tinggal di penginapan ini. Bukan begitu, Kakang Widura? Terus terang saja ya, walaupun otak berjalan terus memikirkan bagaimana caranya menjebak si Janam itu, tapi badan tetap segar karena tinggal di penginapan ini tanpa bayar. Dan makanan pun tinggal meminta pada pelayan. Yang mencuci pakaian sudah ada. Dan terus terang saja, Kanjeng Adipati sering memberi saya uang. Hati-hati, ada udang di balik batu. Aku kan bukan orang yang bodoh, Dewi Rara Ameyati. Yang sudah-sudah,
uang bisa menundukkan manusia. Kalau manusianya mata duitan, ya memang. Makanya jadi manusia jangan suka mata duitan. Bukan begitu Dewi Rara Amiyati? Tidak salah, Kakang Widura. Oh iya, sampai lupa. Kemana Kak Garnis? Katanya mau keliling-keliling ya sambil menyelidiki. Siapa tahu si jahanam itu bersembunyi di sini. Kenapa Kakang Widura tidak menyertainya? Dia kan bukan anak kecil lagi yang harus terus-menerus dikuntit. Siapa tahu nanti ada yang mengganggu di jalanan. Silakan saja coba kalau mau dibantingnya. Kalau diganggu oleh orang yang gagah dan cakep seperti peristiwa Raspati dulu, bagaimana? Kalau seperti si Raspati, ya boleh saja. Tapi nanti aku yang akan membantingnya. Seperti halnya si Raspati dulu. Itu cemburu namanya, Kakang Widura. Masa bodoh, namanya cemburu atau bukan? Kalau ada yang berani berbuat seperti si Raspati, ya itu tadi. Saya banting, beres kan? Benar. Beres, Kakang Widura. Sudahlah. Jangan membicarakan tentang Garnis. Pasti dia akan selamat. Maaf, Kakang Widura. Jangan tersinggung. Sejak kapan saya tersinggung? Kalau sedang bercanda. Makanya Kakang Widura awet muda. Ya, sudahlah, jangan bercanda melulu. Sekarang istirahatlah. Pilih saja kamar yang paling enak dan nyaman. Kemudian pesan makanan yang enak-enak. Tidak bayar ini. Di Kadipaten Gareng ini, kita sudah tidak aman lagi, Kanjeng Adipati. Mungkin harus melarikan diri lagi. Shh, jangan bicara keras-keras. Iya. Nanti nenek sihir mendengar. Dia sedang mengheningkan cipta. Mungkin untuk menghadapi perlawanan orang sakti yang membantu orang-orang Madangkara. Ya, pertarungan mereka hebat dan mengerikan. Walaupun dari jarak yang berjauhan, rupanya mereka saling balas dendam. Akhirnya kita sulit untuk meminta bantuan kesaktian nenek sihir. Iya. Karena dia harus memusatkan pikiran melawan orang sakti itu. Mungkin kita harus melarikan diri lagi. Tapi kemana? Selamat datang Kanjeng Adipati Bentar dan Lasmini. Terima kasih Kanjeng Adipati Rampuka. Terima kasih saya haturkan untuk Kanjeng Adipati. Saya sangat senang sekali bisa berjumpa muka dengan Raden Bentar dan Lasmini. Ya, saya juga demikian. Apakah Raden Bentar telah menemui Widura, Garnis, Anjani, dan Dewi Rara Amiyati? Belum. Saya dan Lasmini langsung saja datang kemari. Kami juga sama sekali tidak merencanakan akan bertemu di Kadipaten Garung ini, Kanjeng Adipati. Supaya kedengarannya lebih akrab lagi. Bagaimana kalau jangan menyebut saya Kanjeng Adipati? Sebut saja nama saya Rampuka. Baiklah Rampuka. Apakah kehadiran saya dan saudara-saudara saya di sini tidak mengganggu Rampuka? Oh, sama sekali tidak, Raden Bentar. Bahkan kebetulan sekali, karena saya mempunyai kabar yang sangat penting sekali untuk orang-orang Madangkara. Kabar penting? Kabar apa itu, Rampuka? Saya sudah mengetahui persembunyian Bentar palsu dan kawannya. Kabar yang sangat menggembirakan sekali. Terima kasih, Rampuka. Di mana mereka bersembunyi? Sabar dulu. Janganlah terburu nafsu. Mereka pasti tidak akan pergi kemana-mana lagi. Bagaimana kalau sebaiknya kalian beristirahat dulu? Saya kira itu lebih baik untuk menenangkan pikiran, ya. Yang tentu saja selalu mengalami ketegangan, bukan? Maafkanlah saya, Rampuka. Kalau kelihatannya tindakan saya kurang sabar dan terburu-buru. Maklumlah, sekian lama saya mengejar-ngejar mereka, bahkan sampai ke tanah Luwu di seberang lautan sana. Dan sekian lama pula nama saya dirusaknya, sehingga saya dituduh di mana-mana sebagai seorang pembunuh atau pemerkosa. Saya begitu dendam terhadapnya. Saya bisa mengerti perasaan Raden Bentar. Tapi kalau saya memberitahukannya sekarang, berarti saya kurang bijaksana. Karena tidak memberi kesempatan kepada Raden Bentar dan Lasmini untuk beristirahat, bukan? Benar apa yang kau ucapkan itu, Rampuka. Kau memang bijaksana. Sekarang terserah kepada Raden Bentar. Mau beristirahat di mana? Di pendopo ini atau di penginapan Dewi bersama teman-teman Raden yang lainnya? Tinggal pilih saja.
Istirahat dimanapun kami sudah menyediakannya. Iya. Saya memilih penginapan saja bersama-sama saudara saya. Dan kau, Lasmini? Saya memilih di pendopo ini saja. Oh, di sini? Tidak bersama-sama di penginapan Dewi? Di sini saja. Ya, biarlah Lasmini menginap di sini saja. Baiklah, kalau begitu. Apakah perlu saya mengantarkannya, Raden Bentar? Tidak usah. Saya bisa mencarinya. Terima kasih. Kalau begitu silahkan. Dan kau, Lasmini, silahkan ke dalam. Pembantu sudah menunggu di sana. Terima kasih. Sampai berjumpa nanti, Raden Bentar. Secara batin lagi. Pertarungan jarak jauh. Kasihan nenek sihir. Lama-lama bisa hancur juga. Lihat. Sekarang dia berjongkok seperti badannya ada yang menekan dan sangat berat. Kurang ajar, kau Begawan Sakti. Kau telah membakar tanganku. Panas! Panas! Kurang ajar kau Begawan Sakti. Tangan kanan sihir mengeluarkan asap merah. Dia kesakitan yang luar biasa. Tangannya mulai menghitam hangus. Kasihan nenek sihir. Nenek sihir menggigit jari telunjuknya sampai putus. Kemudian darahnya dihisap. Nenek sihir terduduk, tapi kelihatan agak tenang, walaupun kesakitan. Ayo, kita hampiri dia. Bagaimana, Nek? Kurang ajar, dia menyerangku lagi. Kali ini benar-benar aku dapat didesaknya. Kau lihat sendiri, tangan kananku terbakar hangus. Aku tidak bisa lagi melihat sesuatu melalui tangan ini. Kesaktianku telah hilang satu. Memang hebat Begawan Sakti itu. Jadi, kita tidak mungkin lagi mengetahui keadaan lawan di mana berada, Nek. Terpaksa, kalian harus pandai-pandai menyembunyikan diri. Karena aji tembus pandangku telah musnah dengan terbakarnya tangan kananku ini. Jadi, nenek tidak bisa membantu kami lagi. Tidak, Suhita. Tidak lama lagi aku pun pasti akan binasa. Kesaktian Begawan itu terlalu hebat. Aku tidak kuasa menandinginya.